Nah, kita balik lagi dengan macam-macam bilangan, ya, macam-macam bilangan. Nah, ini salah satu aplikasi yang minggu lalu, bukan minggu lalu, hari apa ya, hari Kamis ya, hari Kamis ya. Nah, itu adalah pH. Nah, pH itu nantinya akan kita hitung memakai logaritma umum. Logaritma umum itu basis 10. Jadi otomatis kalau kita punya eh, logaritma umum, dia itu basisnya adalah 10 ya. Nah, lalu eh, kita ada belajar dua jenis logaritma ya. Logaritma basis A atau kita salah satunya adalah basis 10. Satu lagi adalah logaritma basis E. Nah, itu yang kita sebut sebagai natural logaritma. Nah, lalu logaritma umum ini ya biasanya untuk menghitung angka-angka yang sangat besar atau sangat kecil ya. Nah, jadi untuk menyederhanakan angka-angka yang sangat besar atau sangat kecil, kita memakai logaritma umum. Nah, di dalam kimia biasanya kita aplikasinya adalah menghitung pH dan pOH. Nah, jadi ada kalau pH itu berkaitan dengan konsentrasi ion hidrogen, sementara pOH itu eh, menghitung konsentrasi ion hidroksida. Jadi konsentrasi ion hidrogen itu adalah pH atau konsentrasi ion hidroksida itu adalah pOH. Oke, ini dia eh, yang kita sebut sebagai pH dan pOH. Jadi sebenarnya pH itu apa? pH itu adalah aktivitas ion hidrogen di dalam larutan. Nah, pH itu kita menghitungnya sama dengan negatif logaritma konsentrasi H plus atau konsentrasi ion hidrogen. Nah, konsentrasi itu kan satuannya adalah mol per liter, ya. Jadi inilah dia pH. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya kalau kita punya aktivitas hidroksil OH negatif, kita tulis pakai P kecil OH besar ya. Nah, POH ini negatif logaritma konsentrasi dari OH negatif. Nah, kalau Ka kan kita punya Ka ya. Nah, kita bisa menghitung pKa. Menghitung pKa itu bagaimana? Negatif logaritma Ka. Nah, lalu ada juga PMG. PMG sama dengan apa? Sama dengan negatif logaritma Mg 2 plus. Oke. Ada yang perlu dicatat dari sini? Izin, Ada Bu, Mem. Yang ada Mem. PH sebelahnya sebelumnya itu, Mem. Nih. Iya, Mem. Oke. Silakan dicatat. Hmm. Kenapa dicoret, Niko? Akan dicatat. Nah, nanti informasikan ke saya kalau sudah selesai dicatat ya.
Hmm. Sudah? Izin mem Sudah, next udah, Bu. selanjutnya mem. Ah, kenapa? Udah, Mem. Sudah. Ini perlu dicatat. Iya, Mem. Sudah? Sudah mem. Apa Kristi? Kok dicoret-coret ininya? Nggak Hah? sengaja, Mem. Oke, jangan dicoret-coret lah ya. Saya orangnya agak OCD ya, Obsessive Compulsive Disorder. Artinya apa? Artinya saya nggak suka kalau nggak rapi, ya. Jadi kalau kalian coret, saya terganggu. Tolong jangan ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau untuk larutan, berarti kan ada KW, ada pH, ada pOH. Nah, KW ini biasanya khusus untuk air ya. Nah, jadi kita sebut konstanta ion hidrogen dan ion hidroksida pada air. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, KW itu pada dasarnya adalah konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH negatif. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau kita negatif logaritmakan si KW, berarti negatif logaritma KW ini sama dengan negatif logaritma H plus dikurang logaritma OH negatif. Artinya apa? Artinya berarti PKW itu sama dengan pH ditambah pOH. Ya. Jadi PKW sama dengan pH ditambah pOH. Dia bilang ya, kalau udah selesai,
Sudah? Belum, Mem. Sebentar lagi, Mem. Sudah, Mem. Sudah? Oke. Nah, sekarang berarti kan kita 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 tahu kan berarti KW itu ada kaitannya dengan PKW itu ada kaitannya dengan pH dan pH. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa larutan netral itu adalah ketika konsentrasi ion hidrogen eh, sama dengan konsentrasi ion hidroksida. Nah, berarti kalau asam itu artinya konsentrasi ion hidrogennya lebih besar dari konsentrasi ion hidroksidanya, ya. Nah, berarti kebalikannya, kalau basa berarti konsentrasi ion hidroksida lebih besar dari konsentrasi ion hidrogen, ya. Nah, jadi berarti eh, ada kaitan antara keasaman dan kebasaan itu dengan konsentrasi ion ion hidrogen ataupun ion hidroksida, ya. Sudah? Belum? Sudah, Mem. Sudah, oke. Nah, tapi ini ada keunikannya gitu ya. Kalau kalian ingat selalu kan KW itu adalah 10 pangkat negatif 14. Nah, otomatis PKW kan negatif logaritma 10 pangkat negatif 14 atau sama dengan 14. Nah, tapi harus ada catatan nilai ini adalah pada suhu 24 atau 25 derajat Celcius. Artinya nilai ini sebenarnya nggak akan berlaku kalau suhunya di luar eh, 24 atau 25 derajat Celcius. Jadi selama ini kalau kalian bilang larutan netral itu pH-nya 7, nah itu sebenarnya pH sama dengan 7 dari larutan netral itu berlaku untuk suhu 24 atau 25 derajat Celcius. Ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan tabel di mana bahwa si KW, nilai KW ini bergantung kepada suhu. Ya, bergantung pada suhu. Jadi tolong diinfokan kalau udah selesai biar kita lanjutkan ya. Sudah, Mem. Sudah. Oke, mari kita lanjut. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa matematika dengan kimia itu saling berdekatan ya, nggak bukan bukan terpisah gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, pada suhu 0 derajat Celcius,
KW itu adalah 1,14 dikali 10 pangkat negatif 15. Artinya PKW itu adalah 14,943. Nah, pH-nya netral itu saat 27,47. Jadi berarti di sini kalian bisa lihat bahwa eh, pH netral sama dengan 7 itu hanya berlaku pada suhu 25 atau 24 derajat Celcius. Di lain itu sebenarnya nilainya bisa lebih tinggi dari 7 atau lebih rendah dari 7. Nah, kalian lihat di sini. Eh, kalau suhunya rendah 0 derajat Celcius, KW-nya itu kecil ya. Otomatis PKW-nya besar ya. Nah, tapi begitu suhunya tinggi, 60 derajat itu kan terkira tinggi ya. Nah, KW-nya itu lebih besar, PKW-nya lebih kecil. Nah, akibatnya apa? pH netral itu adalah pada saat pH sama dengan 6,51. Nah, jadi ini keunikannya bahwa memang eh, nilai KW itu bergantung pada suhu. Jadi makanya ya kalau kita selalu bilang, oh ya pH netral itu sama dengan 7, pH netral sama dengan 7. Ya, tapi ada catatannya. pH netral sama dengan 7 adalah pada saat suhu sama dengan 25 derajat Celcius. Ya, ini nggak perlu dicatat kan? Nggak ya? Oke. Kita lanjut. Nah, jadi eh, ini ini hanya penjelasan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa sebenarnya KW itu kan adalah konstanta auto protolisis air. Jadi sebenarnya kan air itu dia eh, terdisosiasi jadi H plus dan OH negatif gitu ya, air. Nah, autoionisasi namanya, autoionisasi atau autoprotolisis ya. Nah, si proses autoionisasi air ini adalah proses termodinamik sebenarnya ya, proses termodinamik. Bentar ya. Proses termodinamik. Nah, eh, karena itu kalian lihat di situ karena dia proses termodinamik, dia bergantung pada suhu, ya. Semakin tinggi suhunya, nilai K-nya semakin besar. Nah, otomatis berarti dia prosesnya termodinamik. Oke. Nah, itulah dia autoionisasi air yang berkaitan dengan nilai KW atau PKW. Nah, sekarang mari kita berhitung ya. Coba kalian hitung berapa pH dari larutan yang eh, mengandung 0,36 molar HCl, 0,62 molar NaOH, dan 0,15 molar HNO3. Coba kalian hitung. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit.
Kalau kalian lihat tiga-tiga ini, kan dia berarti dalam satu satu larutan kan. Apa yang bisa kita lihat dari ketiga campuran ini? Apa yang bisa kita lihat? Asam basahnya, Bu. Yang dimana HCl itu asam kuat. Mm-mm. As- NaOH basa kuat dan NO3 asam kuat. Oke, jadi berarti HNO3 asam kuat, HCl asam kuat, NaOH basa kuat. Apa Iya, keunikan dari asam kuat basa kuat? Kalau kita menghitung pH, konsentrasi apa yang kita butuhkan? Konsentrasi H positif, ma'am. iya, Mem. Konsentrasi H Positif plus. dan negatif. Konsentrasi H plus ya. Kalau pH konsentrasi A plus ya. Nah, Ya, jadi, Mem. nah kalau asam kuat basa kuat, bagaimana itu larutannya? Apa bedanya dengan asam lemah? Asam kuat, apa bedanya dengan asam lemah? Kenapa kita sebut satu asam ini asam kuat? Ada yang kita sebut asam lemah. pH-nya tinggi, Mem. pH-nya tinggi untuk yang mana? Asam kuat, Mem. Tinggi dalam arti bagaimana? Nilainya besar pH-nya. Jadi Lebih dari 7, Mem. pH, pH asam kuat lebih dari 7. Lebih rendah dari 7, ma'am. Lebih Di rendah bawah dari 7. Oh, di 7. bawah 7, Mem. Nah, jangan harus hati-hati. Makanya saya bilang pH-nya tinggi. Apa maksudnya pH-nya tinggi ya? Karena kalau kita sebut asam kuat itu biasanya pH-nya di bawah 3 gitu ya. Nah, oke, di bawah 3. Oke. Selain pH-nya ini ya, pH-nya dengan nilai tertentu, apalagi asam kuat basa kuat ini. Kalau saya bilang kalau asam kuat dengan basa kuat itu terdisosiasi dengan sempurna, apa maksudnya? Menghasilkan garam, ma'am. Masa menghasilkan garam? Ion H plusnya dalam larutan, Mem. Ada ion H plus dalam larutan. Jadi berarti kan kalau HCl itu secara sempurna dia akan terdisosiasi jadi H plus dengan Cl negatif. Siapa yang bikin tanda ini? Saya ya. Nah, Cl negatif dengan H plus dengan Cl negatif. Oke. Nah, berarti kalau HNO3 H plus jadi NO3 negatif. Nah, NaOH kan juga basa kuat kan? Jadi Na plus ditambah OH negatif. Nah, jadi di sini bisa langsung kita hitung kan? Berapa jumlah H plusnya jadinya di sini, di larutan ini? Berapa jumlah H plusnya? Kalau yang HCl, H plusnya 0,36 Mem. 0,36. Berarti HNO3 H plusnya berapa? 0,15. 0,15. Artinya dalam larutan ini berapa jumlah total H plusnya? 0,51. 0,51, ma'am. Tuh, 0,51. 0,36 ditambah 0,15. Ya kan? Oke. 0,1 ya, Mem. Nah, sekarang NaOH-nya berapa Oh, konsentrasi, oh, berapa jumlah OH negatif? 0,62, ma'am. 2 0,62. 62, Mem. Nah, berarti kan kalau kita campurkan asam kuat dengan basa kuat kan H plus tambah OH negatif, nah, kita kan dapat berarti ini H plusnya 0,51.
OH negatifnya 0,62. Berarti yang sisa apa? Ya, H positifnya mem yang sisa. OH negatifnya yang sisa kan? mem. Bukan H plusnya lah. H plusnya kan 0,51. OH Oh iya mem. negatifnya 0,62. Berarti yang sisa kan 0,62. Negatif. Sisa Ya, berapa 0,62-nya? 0,11. 0,11. 11, mem. 0,11. Nah, berarti bisa nggak kita hitung berarti berapa pH larutannya kalau kita ketahui berarti kan larutannya itu jadinya tinggal konsentrasi OH negatifnya 0,11. Nah, ya. Bisa nggak kita hitung jadinya berapa sih pH dari larutan itu? Bisa, mem. Bisa, Bisa. mem. Coba berapa? Kalau saya dapatnya 13,04, mem. 13,04. Jadi kita yang pertama kali kita lakukan adalah negatif logaritma OH negatif ya. Kita dapat pOH dulu. Nah, berarti Mem. kan kita punya OH-nya 0,11 berarti negatif pH-nya logaritma 0,96. 0,11 ya. Kita dapat berapa? 0,96. 0,96, mem. 0,96. Nah, berarti pH-nya adalah 14 14. dikurang Kurang 0,6 sampai dengan 4. 0,96. 0,96 men. Jadi dapatnya adalah 13. 13,04. 0,04. Oke, Oke, mem. jadi seperti itu caranya. Jadi kita harus, eh, kenapa sih ada tanda jempol ya di itu saya? Nggak tahu apa yang saya buat nih. Oke, nah jadi eh, apa namanya? Begitu caranya. Nah, tapi apakah perhitungan seperti ini bisa kita kita lakukan untuk asam lemah? Nggak bisa, ya. Ini perhitungan seperti ini hanya bisa kita lakukan untuk asam kuat basa kuat. Kenapa? Karena tadi saya sudah bilang kan, asam klorida, asam nitrat, basam kuat. Natrium hidroksida, basa kuat. Jadi proses dis- disosiasinya sempurna. Nah, jadi langsung memang mereka terdisosiasi jadi H plus dan OH negatif. Oke, ini perlu dicatat? Perlu, mem. Oke, silakan. Mem, Ya, kenapa? Siapa yang manggil saya? tidak ada mem. Nggak ada. Oh, nanti tolong diitukan ya, diinfokan kalau udah selesai ya.
Udah, Mem. Ya. Nah, ini tadi asam kuat, basa kuat. Nah, sekarang eh, berapa persen disosiasi? Sorry ya, salah saya buat di sini. Ya. Berapa persen disosiasi? Ya, asam format, ya. Berapa persen disosiasi asam format jika nilai Ka-nya adalah 1,77 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, ini asam formatnya itu 0,1 molar. Coba kalian hitung. Gimana kita? Ini HCOH asam apa? Asam kuat atau asam lemah? Asam kuat atau asam lemah? Asam lemah, Mem. Asam lemah. Nah, jadi nggak bisa caranya kita pakai seperti yang soal sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi gimana kita buat caranya? Coba kalian pikirkan dulu sebelum kita diskusikan sama-sama, ya. Bisa jawabnya seperti apa? Jawabannya yang saya dapat, Mem, 4,2% ya, Mem. 4,2. 2%. Siapa yang jawab? Dui, Mem. Oke, ya. 4,2%. Benar. Semua dapat 4,2%. Dapat, Mem. Dapat ya. Nah, 4,2%. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya buat tabel di sini kan. Si HCOH itu 0,1 molar, ya kan? Nah, ketika ada perubahan, perubahannya negatif X, akibatnya pada saat kesetimbangan dia 0,1 dikurang X, ya. Nah, H plus ini awal kan dia ya 0,22. Berarti ketika ada perubahan, dia perubahannya adalah bertambah X. Nah, akibatnya Ka-nya itu kan si H plus dibagi dikali HCCO negatif
dibagi 0,1 dikurang X. Atau X kuadrat dibagi 0,1 0,1 karena X-nya itu dianggap sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, jadi makanya di sini X-nya ini adalah 0,0042. Jadi persen disosiasinya adalah 4,2%. Oke. Oke, good job. Good job. Ini mau dicatat atau enggak? Mau, Mem. Oke, silakan catat sebelum kita lanjut ke yang lain. Sudah? Sudah, Mem. Oke, Sudah, Mem. kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau, tadi kan dari tadi logaritma, logaritma, logaritma. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana penggunaan ln. Nah, penggunaan ln ini salah satunya adalah menghitung kerja. Ya, menghitung kerja. Nah, ini akan kalian pelajari nanti di gas dan termo ya kan. Semester ini kalian mendapat gas dan termo juga. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita ada keadaan ekspansi, nah ekspansi itu kan berarti mengembang. Nah, ekspansinya itu isotermal, isotermal ya. Nah, isotermal berarti kan eh, suhunya sama ya. Nah, dia ini isotermal reversible. Nah, akibatnya ada kompresi dari volume V1 ke V2 ya. Nah, rumusnya itu kalau keadaannya seperti ini, isotermal reversible, ada ekspansi atau kompresi ya, artinya volumenya yang berubah pada suhu yang konstan. Nah, jadi pekerjaan itu dihitungnya pakai rumus yang ini. W sama dengan negatif nRT ln V2 dibagi V1. Nah, jadi keadaannya itu dia itu ada ekspansi. Ekspansinya itu dia 1 mol. Ekspansinya dari 3 liter sampai 10 liter pada suhu 300 Kelvin. Nah, berapa pekerjaannya di sini? Berapa kerjanya? Berapa W-nya? Coba kalian hitung. Berapa jawaban kalian? Ini pakai rumus yang W sampai dengan min NRT ln V2 per V1 ya, Mem? Ya. Jawaban saya min 69,5 Joule, Mem. Min 69 min 6905 Joule. min 69. 05. 3, Kenapa kok bisa beda? Kamu salah di ini V2 V1-nya pasti. Ya, enggak.
Salahnya di mana? Hanya kita nih ya, ekspansi dari 3 liter hingga 10 liter. Artinya V2-nya adalah 10, V1-nya adalah 3. N-nya berapa? N-nya 1, R-nya kita pakai 8,314 Joule per mol Kelvin. Suhunya adalah 300 Kelvin. Kenapa kok bisa beda? Kenapa beda? Yang lain ada yang lain dapat berapa? Hah? Iya, 3003. Saya hitung pakai kalkulator saya pun 3003. Gimana salahnya? Mari kita pakai scientific calculator. Ya, kalian udah pernah pakai scientific calculator kah? Hah? Pernah, Belum. Mem. Pernah? Sudah, Mem. Sudah sudah mahir nggak pakai scientific calculator? Belum, Mem. Belum, Mem. Belum. Oke. Di Google ada ya. Di Google ada. Kita bisa pakai scientific calculator. Tadi berapa? Eh, negatif NRT ln 10 dibagi 3. Ya. Nah, artinya ini ln-nya kita abaikan aja dulu ya. Ln-nya diabaikan. Nah, jadi berarti ln, mana ln? Ini ln, kita kurung, ya kan? 10 dibagi 3. Kita kurung. Dapatnya segini ya. Sama nggak? ln 10 dibagi 3. Bentar ya. ln 10 dibagi 3. 1,2 kan? Lalu kita kalikan 8,3145. Lalu kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan T. T-nya berapa tadi? 300 kan? 300. Dapatnya berapa? 3003. Nah, kita tambahkan aja negatif. Nah, jadi jawabannya adalah 3003. Nah, di mana letak kesalahannya? Pasti di ln-nya, benar. Mungkin yang kamu buat ln 10, lalu kamu bagi 3 kali. Coba kita Benar, buat. Mem. Mungkin yang kamu buat itu gini, ln 10, ya kan? Kayak, Nah, lalu ya, Mem. kamu bagi Kan 3, Mem. 3. Oh enggak. Saya kan karena otomatis pakai itu. Nah, yang kamu buat itu ln 10, nah, sama dengan, lalu kamu bagi 3. Gini kali, 0,767. Benar nggak? Sepertinya sih seperti itu ya. Ini kan coba kita kalikan. Kalikan 8,3145. Lalu kita kalikan dengan 300. Kita lihat sama nggak ya? Ini nggak juga, nggak sama. Jadi saya nggak tahu kamu dari mana. Jadi hati-hati ya. Kalau pakai scientific calculator itu ln. Nah, kalau itu kan 10 bagi 3. Nah, jadi kamu pakai kurung aja gini. 10 dibagi 3. Nah, dikurung dia gini. Jadi kan udah pasti kita ln 10 dibagi 3 kan? 1,2. Ya, udah jelas ya? Memang scientific calculator ini kita tricky ya, tricky kita memakainya. Jadi nggak hanya kalian, saya di bilingual juga sering gitu menemui mahasiswa, beberapa mahasiswa yang masih kebingungan memakai scientific calculator.
ya. Harus sudah mulai dibiasakan ya. Karena kan nanti eh, kayaknya banyak banyak nanti kuliah-kuliah yang kalian membutuhkan scientific calculator. Oke. Selesai ini dicatat? Belum, Mem. Belum. Oke. Jadi kira-kira di mana tadi salahnya? Kok bisa beda? Kamu tadi jawabannya 69 ya. 69 Joule ya. Kira-kira di mana? Kan biar tahu gitu kamu. Ini Hah? tadi saya langsung W-nya sama dengan min 1,00 dikali 8,34 Kok dikali 34? 8, 314 mem. ah. 314 dikali 300 langsung dikalikan ke ln baru dibagi 3,00 mem. Kamu nggak buat ln 10 bagi 3 gitu. Ya mem. Berarti kamu salah hitung ya. Itu kan Iya salah mem. hitung namanya kan udah jelas salah kan. Karena kan V2 ln dari V2 bagi V1 ya kan. Nah, jadi harus harus hati. Memang kelihatannya kan ini tadi kita hanya pakai formula ya. Udah ada formulanya. Kita tinggal memasukkan ini kan, memasukkan angka ke formula yang ada. Tapi kalau kita nggak hati-hati pun bisa salah gitu ya. Jadi makanya eh, nggak bisa kita memang sembarangan ya. Harus harus kita teliti juga gitu ya. Oke, sudah ini? Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Oke. Nah sekarang ini ada entropi. Entropi. Nah, inilah nanti yang kita pelajarin kan. Nah, sesudah UTS nanti inilah yang mulai kita pelajarin. Nah, ini ada entropi untuk ekspansi atau kompresi gas. Nah, jadi entropinya itu sama dengan N CV ln T2 dibagi T1 ditambah NR ln V2 dibagi V1. Nah, CV itu adalah kapasitas panas pada volume konstan. Nah, kapasitas panas pada volume konstan. Nah, T itu suhu absolut, V adalah volume, ya. Nah, jadi ini ada soalnya. Jadi ditentukan entropi untuk ekspansi, perluasan itu ekspansi. Molnya adalah 1 mol, ekspansinya itu dari 1 liter menjadi 5 liter. Nah, akibat ekspansi dari 1 liter menjadi 5 liter, suhunya turun dari 300 Kelvin menjadi 284 Kelvin. Nah, CV-nya diketahui adalah 3/2 R, di mana R adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, jadi di sini berapa entropinya? Coba kalian hitung. Hmm.
Hmm. 13,7, Mem. 13. Apa satuannya? Joule per Joule Kelvin. Hah? Joule? Joule aja ya? Per Kelvin. per Per Kelvin. Kelvin, Mem. Joule per Kelvin. Ya, jadi jawabannya 12,62. Saya nggak tahu kok kita jawabannya selalu berbeda ini. Nah, jadi kan delta S, N-nya 1, ya kan? CV-nya 3/2R, ln T2 dibagi T1. Ditambah NR, ln V2 dibagi V1. Nah, T2-nya itu adalah 284. P2-nya 5. Nah, otomatis T1-nya adalah 300 Kelvin. T, T, T1-nya 300 Kelvin, V1-nya 1. Nah, kira-kira di mana letak kesalahannya ini? Di posisi V-nya ini, kebalik. Ya, coba. Kan kita buat kan. Di mana posisi kesalahannya? Coba. Kalian jawabnya tadi berapa? 13 ya? Kalau saya dapatnya hampir mendekati 12, Mem. 11,96. 11 koma, tapi agak 9. jauh gitu ya. Kita punya 12,62. Kamu dapatnya 11. Itu kan agak jauh ya. Kenapa bisa agak jauh gitu? LN sama aja pakai yang tadi, scientific calculator tadi ya. Bersalahan kalian hari ini. Sama dengan kali 8,3145. Nah, bagian yang ini kan dia jadinya negatif ya kan? Lalu ditambah dalam kurung 8,3145 ya kan? Dalam kurung lagi Izin, Mem. ya Soalnya tadi saya pakainya yang R-nya 8,314 bukan 8,3145. 8,314. Harusnya nggak akan drastis gitu ya. 8,3145 itu kan 1, 2, 3, 4 angka. Coba kalau kamu buat 8,3145, dapat nggak? Dapat nggak seperti itu? Mari kita pakai scientific calculator lagi. Ya, berarti kalian masih perlu berlatih ya. Hmm. Apa tadi? 3/2 R. Ya, benar nggak?
3 dibagi 2 dikali 8,3145. Ya kan? Lalu dikali apa? Dikali ln dari berapa bagi berapa tadi? 284 Dibagi 300. 284 dibagi 300 ya. Nah, ini kita buat. Ini kan sama dengan ini. Negatif 0,84 kan? 0,8 bla bla bla. Nah, lalu kita tambahkan kan? Pakai kurung. Tambahkan apa? Tambahkan R ya. RLN dari 5 bagi 1 ya. Nah, jadi R-nya 8,3145. Nah, lalu kita eh, ginikan aja supaya kita tenang gitu ya. Nah, ln 5 dibagi 1. Nah, oke. Dapatnya berapa ini? 12,68. Sama kan? Nah, jadi walaupun saya coba pakai scientific calculator yang biasa, saya coba pakai yang ini sama jawabannya 12,698. Nah, jadi artinya apa? Artinya berarti kalau kalian perhitungannya melenceng, berarti ada yang salah yang kalian kerjakan. Bisa bisa kurung-kurungnya itu yang salah. Jadi seperti itu dia. Oke? Oke. Ini udah selesai dicatat? Udah selesai belum? Belum, Bu. Belum. Oke, silakan. Silakan dicatat. Sudah? Sudah ini? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang ada laju reaksi. Nah, jadi ini reaktan dalam reaksi kimia orde pertama, ya, dia mengikuti peluruhan radioaktif, yang artinya rumusnya adalah AT sama dengan A0 E pangkat negatif KT. Nah, A0 ini konsentrasi pada saat T sama dengan 0. Sementara AT adalah konsentrasi pada waktu T. Nah, K ini kita sebut sebagai fungsi suhu, ya. Nah, jadi K ini adalah sama dengan 0,123 per second. Jadi yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi turun menjadi 21% dari nilai awalnya. Oke, coba saya kasih waktu untuk kalian menghitung ya sebelum kita lanjut ke apa, sebelum kita lanjut ke diskusi gitu ya.
Bisa kamu tolong yang kamu tolong ya. Thank you ya. Berapa? Bisa? Nah, clue-nya gini ya. Saya kasih clue-nya ya. Ingat lagi yang kita pelajari kemarin, yang minggu lalu, yang hari apa? Hari Kamis ya. Kamis juga. Nah, kalau kita LN kan ini, otomatis ini kita LN kan juga kan? Bagaimana jadinya? Jadi kalau kita LN kan yang sebelah sini, nah, LN kan yang sebelah sini, apa jadinya? Jadi tanda negatif ya, Mem. Mem. Maksudnya tanda negatif gimana? Enggak, jadi hasil LN-nya gimana? Kalau LNA ini di LN kan jadi LNAT. Nah, kalau ini di LN kan apa yang terjadi? Hmm? Apa yang terjadi? Coba kalian pikirkan dulu ya. Jadi pakai sifat-sifat LN dan eksponen yang kita pelajari hari Kamis lalu ya. Harusnya kalau kalian udah belajar, kalian udah ngambil kelas radiokimia kan? Harusnya Sudah. tahu nih. Ini adalah peluruhan radioaktif. Ya harusnya tahu. 12,6 Mem. 12,6. 6 ya. Satuannya apa? Jangan lupa. Detik second. Nah, Kan, Mem. second. Ya. Nah, jadi caranya kita LN. Ini kan ini rumus awalnya. Nah, kita LN kan otomatis kan yang ini pindah ke sini ya kan. Nah, LNE kan satu, nah, jadi pindah ke sini. Nah, lalu berarti T-nya itu adalah seperka LNA 0 dibagi LNAT, atau kita buat bisa bagi gini kan, yang ini kan bisa diubah jadi ini. Jadi 1/0,123 ln 100 dibagi 0,21. Jadi sama dengan 12,7 second. Oke, udah ngerti ya? Udah ngerti nggak? Ngerti kah? SPK 23A. Hah? Ngerti, Mem. Ngerti? Oke. Mau dicatat ini atau tidak? Mau, Mem. Mau, Mau. Mem. Oke.
Silakan dicatat sebelum kita. Hari ini memang benar-benar ya. Kayaknya hari ini kita hari memanaskan otak ya. Kesannya kan yang hari Kamis yang lalu kan kesannya aduh gampang gitu semuanya ya. Tapi ternyata makin ke sini ada susahnya ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita kuliah. Kalau misalnya gampang-gampang nggak kuliah lah namanya ya kan. Nah, kalau udah selesai dicatat, bilang ya, biar kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Iya. Belum. Sudah selesai? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, ini kita nggak usah. Saya lupa menghitungkannya. Nggak usah ya. Nah, sekarang coba ini, ya. Jadi diketahui, diketahui ya, kalau perubahan entropi untuk ekspansi yang reversibel adiabatik itu sama dengan nol. Nah, jadi ada soal di sini. Nah, ini soalnya sebenarnya sama seperti mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Kenapa? Karena dia di sini suhunya 300 Kelvin. Nah, tapi dia mengembang secara adiabatis dari 1 liter menjadi 5 liter ya. Nah, CV-nya di sini sama 3/2 R. Jadi berapa suhu akhirnya ini? Coba kalian hitung. Suhu akhir dari problem ini. Berapa suhu akhirnya? Berapa suhu akhirnya? Udah pada tutup video semua nih, udah pada ngantuk ya. Berapa suhu akhirnya nih? Habis soal ini udah kita hentikan aja. Kalian pun udah capek kayaknya ya. Berapa suhu akhirnya? Seratus dua puluh Mem. 100? 120. Oke, kita lihat 120 Kelvin ya. 120 Kelvin. Oke, 120 kel. 103. 102 Mem. Ternyata jawabannya 103 ya. 102. 120 atau 102?
102 Kelvin. Oh, 100. 2 Kelvin. Nah, jadi delta S-nya ini kan sama dengan 0, ya kan? Jadi 3/2 R LNT 2 bagi 300 ditambah R ln 5 bagi 1 itu sama dengan 0. Jadi artinya, Papa minta kopi matcha. ya bentar ya, LNT 2 dibagi 300 sama dengan negatif 1,07. Nah, jadi berarti ini kita harus inverse ln kan? Nah, inverse ln dari negatif 1,07 adalah 0,343. Nah, jadi artinya T2-nya adalah 0,343 dikali 300. Ya, oke? Udah ngerti ya semua ya? Nah, jadi berarti artinya nanti semua ini akan kita pakai lagi di mata kuliah gas dan termo. Penggunaan dari si LN ini. Oke. Mau dicatat dulu Oh, Mem. Mau, ya. Mem. Oke, silakan dicatat sebelum kita akhiri karena saya tahu kalian juga udah lelah ya. Nah, saya pun sudah lelah, sama-sama kita lelah. Selesai dicatat? Sudah ya? Kalau sudah selesai ditatat, kita akhiri dulu perkuliahan ini. Ya, kita akhiri. Sampai jumpa nanti hari Sabtu. Ya, saya minta maaf. Kemarin padam listrik ya. Saya nggak berani ngambil resiko naik turun tangga. Ya, hari ini padam listrik nggak di kampus? Nggak ya? Udah Enggak, Mem. bagus ya. Oke, ya udah. Sampai jumpa hari Sabtu. Nanti hari Sabtu pukul 8 saya akan kirim lagi linknya. Oke? Oke, sampai jumpa. Bye.